Mini konten datang lagi di Ngolan, ngobrol pinggir jalan. Ada. Nah, Lo tau nggak? Ini mini podcast yang dadakan. Tempatnya itu random. Dadakan juga. Iya, dadakan juga. Jadi obrolannya mungkin juga dadakan dan Ngalor obrolannya ngidul. random. Random. Tahan. Karena kita menemukan sesuatu yang seru nih. Iya Hmm. Jadi kita merekam sesuatu yang di kepala kita jadi beat, kita langsung keluarin di sini. Itu dia. Jadi Bapak tahu kan? Saya Iya. kalau udah sakit hati, stalking saya keluar, Pak. Iya, mengerti gua. Talking Bayangin gua. dalam waktu singkat itu, Pak. Iya. Saya nemu yang lucu nih. Apa yang lucu? Nih. ASK FM. ASK FM. Iya. Bentar, Pak. ASK FM apa? Nah, ada satu akun yang saya stalking, Pak. Iya. Iya. Nah, Pernah posting setahun yang lalu. Oke. ASK. ASK. ya kan? apa? Sifatnya kan bertanya. Iya. Ini ada yang nanya nih. Pub yang menurutmu istimewa? Pakai H. Pub yang menurutmu istimewa. Terus dibalas nih, ya kan? Nah, Istimewa nggak pakai H ya non. Yes. iya. Istimewa itu kayak pub ini. Hahaha. Oke. Fuk. Nih, mulut diciptakan di depan supaya tidak berbicara di belakang, Pak. Nah, Coba, cocok kan itu? cocok. Filosofi dong. gue tuh. Itu masuk banget dong, ya enggak? Mulut diciptakan di depan supaya kita jangan ngomong di belakang. Ah, Itu hal yang tepat bagi gue. Karena gue memiliki filosofi bahwa memang obrolan mendingan lo di depan. Dan di belakang lo diem dan selesai. tapi ini setahun yang lalu, Pak. Setahun yang lalu. Orang kan pasti berubah, Pak, ya kan? Dalam waktu setahun berubah. Jangan kan setahun, Iya. 2 minggu, Pak. Iya. Ya kan? Jangankan setahun. Yang sebelum dan sesudah Iya. acara itu aja bisa berubah kan. Ya memang begitulah dunia. Paginya masih ngasih perhatian, tiba-tiba ngeblokir, Pak. Pagi beriman, sore Nggak ada bejat yang tahu, lagi. nggak ada yang tahu. Oke. Tapi kalau masalah itu no comment lah. Itu kan lagu. Ah. Pagi beriman, malam Seenggaknya, amnesia. seenggaknya kalau saya pribadi ya kan, Ya. sebandel-bandel saya sekarang ya tetap harus ingat Tuhan lah. Iyalah, harus. Karena kita bukan apa-apa, Pak. Nah, ini ada yang aneh nih, Pak. Kenapa lu ini menyoroti kata-kata itu? Kontradiktif, Pak. Kontradiktifnya apa? Kan itu kan kata-kata baik. Ketika diterapkan baik. Iya, itu. Iya, cuman kan jadinya aneh dong, Kalau bertolak belakang. oh jadi orang yang menciptakan status itu bertolak belakang dengan apa yang distatuskan. Iya. Gua ngerti, emang setiap orang itu pasti ada kadar kontradiktifnya. Iya. Gua pun pernah kontradiktif, cuma seenggaknya kan gua mengakui. Iya, betul. Gentle dong, mengakui. Cuman ini gue udah samperin, Pak. Ini kan malam-malam pulang kerja. Gue tanya langsung dengan gentlenya ada apa? Iya. Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, Oh. nggak apa-apa. Ya kan? Ternyata Dia pernah bikin status begini, pernah membuat postingan seperti ini. Mulut diciptakan supaya tidak mulut diciptakan di di depan, depan supaya kita tidak ngomong di belakang. kan kontradiktif, kan? Ya memang semuanya kontradiktif. Kenapa gue bilangin kontradiktif? Semua orang bisa berubah. Yang jadi masalahnya adalah ketika lu pengen berubah, buat status lama lu dihapus. Cuman Bener, ini kan? enggak. Jejak Lu- digital itu rumit, Pak. Ya. Apalagi udah sampai setahun, Pak. Ya, Apalagi untuk orang yang aktif banget di media sosial. Iya, gue Pak. ngerti jejak digital itu sangat rumit. Heeh. Berarti kan kalau lu ngupdate terus tiap hari kan hidup lu rumit. Iya dong. Kalau lu tiap hari gituin kan hidup lu rumit. Nah, hidup rumit lu itu ya lo alur lah. Jadi nggak rumit. Nah, ini Pak, kenapa saya bilang Apa? kontradiktif, Pak? Apa? Kenapa? 5 hari yang lalu. Ya. 5 hari yang lalu berarti Gimana? Apa? masih minggu ini ya? Masih dong. Masih. Gimana tanggapan lu kalau misal lu lagi bertengkar sama pasangan tapi malah diblok sama doi? Iya. Padahal dalam usia yang
nggak terbilang muda. Ah, ini balasannya Pak. Please, tolak ukur kedewasaan seseorang jangan diukur dari usia mereka. Mereka bertengkar, so let them show themselves. Ada orang di mana lagi ada masalah pengennya menyendiri. Nanti tunggu tenang baru diselesai sama ada orang yang kalau ada masalah di waktu itu pun harus selesai. Ya kan? Iya, But berarti. let me tell you, lo nggak bisa bikin dua kepala gampang nyatu jadi satu pemikiran gitu aja. Iya, paham. Iya, Memang bener. sulit. Cuman Manusia kan memang berbeda-beda. masalahnya lu pernah membuat postingan yang itu Yang di kata-kata, depan? iya itu kata-kata bagus banget itu. Oh, ini kontradiktif dari tadi Oh, yang iya status. dong. Iya, oke, benar. Kalau memang cara dia lari dari masalah atau apalah namanya dengan cara ngeblok, ya udah gitu, diemin aja. Iya. Ya kan? Tapi kan menurut gue ya, dalam status blok itu, misalkan dia ngeblok, berarti kan dia diam dong, milih diam. Ah, Ketika dia diam, apakah Anda yakin bahwa di belakang dia tidak bicara? tapi setidaknya dengan saya melihat postingan yang 5 hari lalu ini, Iya. itu kan bertolak belakang Pak. Dengan Iya. apa yang dia Omongin setahun yang lalu gitu dong. Maksud gue gini loh, setiap manusia memang berubah, ngerti gue. Cuma yang jadi masalahnya adalah gue juga pernah ngalamin perubahan. Tapi ketika gue perubahan itu, gue akuin kok. Misalkan gue pas zaman alay-alaynya, gue pernah ngerubah lirik lagu Sarjana Muda Iwan Fals. Kan Gimana? gue bilang, yang Coba. engkau sarjanaku, gue nyerubahnya jadi Sarjana Kumat. Engkau sarjana kumat, lelah mencari kerja. Aduh. Itu medsos waktu gua awal-awal bikin Facebook tuh. Tahun berapa itu? 2010 gua awal-awal bikin Facebook. 2012 gua bikin itu lagu. Belum ada tuh IG itu. Belum ada zaman Belum pensi. ada. Enggak, kalau gue sih nggak masalah. Maksudnya ketika lo memilih diam atau berbicara. Tapi ketika lo melontarkan kata-kata omongan di depan, lo harusnya kita udah mendefinisikan satu arah nih, bahwa lo harus bicara hari itu juga. Kalau nggak hari itu ya dalam waktu dekat lah. Minimal lo selesaikan gitu. Karena ketika lo nggak berbicara, Ya, ya lo ngegantung. benar. Kalau udah ngegantung kan sedih. Ah, baju lo gantung nggak masalah. Iya. Ini perasaan orang lo gantung. Masih mending perasaan doang, pikiran orang, Mbak. Pikiran orang lo gantung. Coba. Kan bangsa. Masih mending tuh orang ada pikiran. Saya masih ada Pak. Oh, masih ada. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih ada Pak. Alhamdulillah. Nah, ini ada lagi nih Pak, masih di 5 hari yang lalu. Apa 5 hari yang lalu? Ya kan? Bisa ya kadar perasaannya berkurang gitu aja. Bisa, nanti juga bisa kadar perasaannya nambah gitu aja. Atau enggak perasaannya malah pindah ke orang lain lagi. Bisa itu bisa. Ya iya sih emang bisa banget. Cuman paling enggak ketika lo udah membuka nih, ya kan, membuka celah bagi orang lain untuk masuk, ya lo nggak bisa lah main sepihak gitu aja buat menghentikan, ya kan. Terlepas lo mau gimana kek, terserah. Cuman kan lo minimal ngomong gitu. Kalau gue lebih parah nih ya. Apa? Gue pribadi ya. Perasaan sama pikiran harusnya sejalan dong. Kalau perasaan datangnya mungkin dari organ sini, pikiran dari organ sini, ngerti gue. Cuma yang jadi masalahnya adalah ketika perasaan lu berubah begitu cepat, berpindah begitu cepat, berarti gue bisa menuduh lo bahwa pikiran lo berubah dan berpindah secara cepat tuh. Dan itu kan bahaya. Bahaya banget sih orang begitu. Orang begitu bahaya. Bahaya banget. Orang begitu bagi gue sih orang begitu adalah calon-calon pengkhianat. Calon-calon pengkhianat. Self egonya sangat tinggi Pak. Iya, apapun alasannya lu calon pengkhianat cuy. Gue pernah punya ego yang tinggi Pak. Cuman ini kita hidup di dunia nyata nih. Iya. Ya kan? Apa yang ketik di medsos otomatis mewakilkan kita. Betul.
badan gue gede. Ya lo kalau mau kontradiktif jangan sejauh itulah. Iya, gue takutnya sih bukan perasaan. Kalau mending pikiran dan perasaan lo yang nggak fundamental. Takutnya perasaan dan pikiran lo yang pindah-pindah mental yang berpindah begitu cepat kan parah. Nih sorry ya, gue nggak mau tunjukin nih, cuman gue ngomongin aja ya, karena ini menyangkut privasi seseorang. Ya. Jadi hanya via lisan gue aja udah cukup. Gue ngeliat ya. Apaan? Mana? Ah, ini masih 5 hari yang lalu nih Pak. Ya. Mau nggak punya jodoh yang sifatnya mirip banget sama kamu? Ngop. Jujur gue orangnya mudian banget. Udah kayak orang sakit jiwa kalau lagi marah sama orang. Ya. Terus egois sama pengennya diturutin terus. Ya. The fact is, gue nggak mau jodoh gue nanti tuh mirip banget sama gue. Yang akan terhancur hidup gue. Coba Pak. Lo gimana Saya tanggapan? Kalau tanggapan gue parah nih soalnya. Nah, Bapak tahu saya lah. Ya. Dan Bapak melihat dia, bisalah membaca karakternya seperti apa. Ya. Bapak mengenal saya udah lama banget. Kira-kira karakter saya sama dia gimana? Ya beda lah. Bertolak belakang kan? Iya dong. Iya. Cuman saya, di umur yang segini, dan pengalaman pahit yang saya pernah rasakan, bukan pernah malah, cukup sering dalam hal percintaan gitu. Saya lebih memilih untuk menurunkan ego saya. Bukan berarti sifat dan karakter saya sama kayak dia. Saya hanya mengikuti alur. Betul. Untuk ketika udah masuk, akan gue tarik perlahan. Supaya dia nggak tetap dengan diri dia yang buruk gitu loh. Oke. Kalau gue, ini lebih parah sih gue nih. Jadi begini nih, ada bahasa dia yang begini. Gue nggak mau jodoh gue nanti tuh mirip banget sama gue. Yang ada hancur hidup gue. Ini begini. Apa? Bapak kata-katanya lebih pedes soalnya Pak. Kalau saya masih agak nahan gitu. Menurut gue hidup itu sama seperti permainan sepak bola. Nah, Ya kan? Bapak selalu hubunginnya sama sepak bola Pak? Iya. Oh iya. Karena gue cinta juga sepak bola. Nah, terus? Bagi gue adalah orang, kalaupun sama karakternya suami istri, bagi gue sih nggak masalah. Toh gue banyak menemui orang yang karakternya sama. Sama-sama pendiam, sama-sama cerewet, ada. Dan hidup dia nggak hancur-hancur amat. Yang jadi masalahnya ketika dia ngomongin kalau sama hidup gue dan hancur dah. Berarti dia menyadari bahwa karakter dia tuh buruk. Nah, Betul. dan gue nggak suka orang yang sok-sok menebak Pak. Itu kan sama aja menebak hal ke depan. Iyalah. Misteri. Nggak ada yang tahu. Betul. Orang kiamat aja misteri. Even lu ngaku dukun paling sakti pun juga kan Iya. banyak melesetnya kan. Iya. Itu. Kenapa gue bilang dukun itu salah? Waktu itu gue mempercayai bahwa Piala Eropa 2004 itu Portugal yang menang. Kata dukun, semua dukun ngomongnya Portugal yang menang. Ternyata Yunani yang menang. Dukun ini kan jadi, wah ini dukunnya nggak sakti nih. Nah, dukun aja bisa salah, apalagi Iya. kita. Apalagi maaf nih, ini urusan percintaan. Iya, perasaan. Pertandingan sepak bola yang lebih ini aja bisa salah kan? Nih, sorry banget Pak, gue harus ngelibatin lo ya. Iya. Kan lo tahu teman lo yang satu ini, sahabat lo yang satu ini kan bucin banget Pak. Iya, ngerti. Cuma saya sekarang lebih speak up aja, lebih berani speak up. Harus. Habis gimana? Orangnya diajak ngomong langsung nggak mau? Ya, Ya kan? kenapa nggak mau? Ya entahlah, kontradiktif kan? Kan udah kontradiktif, udah terlihat kan? Memang orang-orang kontradiktif itu kalau diajak ngomong selalu tidak mau. Tapi Bapak harus mengakui bakat stalking saya kan? Yoi, stalking dia luar biasa. Dia, Semalam doang langsung. iya, orang gua tuh lagi ngeliat konten-konten mendidik, dia stalking kan? Gila. Emang kerjaan dia tuh nggak ada. Enggak. Saya tuh udah capek Pak, hidup tuh. Jadi ada saatnya saya nonton konten yang mendidik, ada saatnya saya mengobati rasa sakit saya Pak. Dengan caranya seperti itu. Udah 15 menit, bentar lagi habis. Kita sudah selesaikan saja di Enggak lah. ngolan, ngobrolan jalanan di tempat yang random, obrolan yang random, dan pikiran yang random. Gue boleh sedikit pesen-pesen nggak? Oke. Kalau lo pernah posting sesuatu, Iya. apalagi tentang masalah speak up, karena yang tadi itu kan berkaitan dengan masalah speak up lah ya, Iya. 1 tahun yang lalu itu, ya kan, minimal sedikit aja lo pegang, Sedikit aja lo pegang. sedikit aja lo pegang.
kontradiktifnya lo jangan paham. begitu jauh gitu. Iya. Oke, gitu aja.